Halo guys, selamat datang di podcast kita Remaja Slow. Di sini kita akan menjelaskan pentingnya mental health dan kekerasan seksual. Di sini saya bersama tim saya atau narasumber saya di samping kiri dan samping kanan. Di samping kiri saya ada Mas Peri, ada Mas Adam, Mas Dimas, dan juga Mas Raden. Di sini mereka akan menjelaskan pentingnya, faktornya, atau juga salah satu faktor mendorong kenapa mental health dan kekerasan seksual di saat ini begitu penting. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang udah saya kantongi. Salah satunya ada untuk pertanyaannya Mas Raden. Mas Raden, bagaimana sih tanggapan Mas Raden isu mental health di kalangan remaja pada saat ini? Apakah sangat buruk atau sangat baik? Menurut gue sih ya, isu kesehatan mental di kalangan remaja saat ini menjadi perhatian yang serius karena meningkatnya tekanan sosial, akademik, serta digital. Dukungan keluarga, pendidikan tentang kesehatan mental dan akses mudah pelayanan profesional itu sangat penting untuk membantu remaja menghadapi tantangan ini secara efektif. Biar nggak salah jalan lah, biar tahu tujuannya, biar ke depannya harus gimana gitu. Iya. Menurut gua sih itu aja. Berarti untuk tanggapannya Mas Raden itu kita sebagai remaja harus menjaga salah satu faktor lingkungan dan juga pergaulan biar mental health dan kekerasan seksual ini tidak dialami oleh remaja-remaja kita. Terus perlunya dukungan orang tua biar kalau misalkan dia salah jalan atau gimana, orang tuanya bisa menasihatinya. Pengawasan dari orang tua. Itu salah satu tanggapan dari Mas Raden. Apa kalau misalnya Mas Dimas nih? Menurut Mas Dimas, apa aja sih yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja, apalagi kekerasan seksual nih yang lagi marak di remaja-remaja sekarang? Sebenarnya kan ada banyak faktor ya, cuma saya akan menjelaskan mungkin dua faktor aja yang menurut saya penting. Yang pertama ada faktor dari keluarga ya. Mungkin si anaknya seksual. Udah. Ya, di sini saya akan menjelaskan paling dua faktor penting aja ya, yang jadi faktor utama terjadi kekerasan seksual di kalangan remaja. Itu mungkin salah satu faktornya dari keluarga. Itu kan bisa jadi peran orang tua ya ke anak, itu di cara dia mendidik anaknya seperti apa, atau mungkin si orang tuanya nih di dalam rumahnya dia nggak akur lah gitu kan antara suami sama istri. Terus anaknya jadi ngeliat nih si bapak yang melakukan kekerasan ke si istrinya, itu kan bisa jadi contoh ya, bisa jadi diikutin sama anaknya. Kalau kekerasan itu kan nggak baik juga ya. Terus kan baik buat faktor-faktor kayak gitu. Terus yang kedua menurut saya itu ada faktor dari luar, bisa dari pergaulan si anaknya, entah dari pergaulan mainnya, tongkrongannya, atau mungkin faktor dari sekolahannya. Itu kamera gue kenapa? Baterainya habis. Udah. Terus faktor kedua itu ada dari lingkungan ya, dari cara kita berteman atau bersosialisasi dari lingkungan tongkrongan, atau mungkin dari sekolah nih. Kalau kita sebagai individu nggak bisa memfasilitasi, membentengi diri sendiri kita nih supaya nggak terjerumus hal-hal negatif, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu faktor pendukungnya kekerasan seksual atau mungkin mental health seorang remaja. Mungkin menurut saya dua poin yang penting itu isi yang jadi spesial di zaman sekarang. Tapi yang menurut Mas Dimas nih, yang paling cenderung banget, yang menonjol banget, faktor apa sih
remaja sekarang nih gampang banget nih turunnya mental anak remaja sekarang sampai dia bisa ngelakuin kekerasan seksual. Paling penting Kalau menurut saya sih faktor penting itu dari keluarga ya. Contoh peran, misalnya contoh perilaku orang tuanya ke atau mungkin ke anaknya atau mungkin ke sama pasangannya itu bakal dicontoh dan dilihat oleh anaknya. Atau mungkin dari si trauma anaknya itu sendiri. Itu sih paling kalau menurut saya. jadi mentalnya turun gara-gara Iya. suara atau misalnya kayak contoh-contoh dari orang tuanya, keributan dari orang tuanya yang broken home ya. Ya, itu salah satu. Sering sih kayak gitu, yang sering banget ditunjukin kayak di medsos gitu Ya, kayak itu banyak banget kan contoh-contoh video kan. iya kasus-kasus. Sekarang apalagi anak remaja sekarang bisa banyak yang membunuh. Iya. Jadi Memperkosa. anak itu jarang berkomunikasi juga kan sama orang tuanya. Jadi nggak, orang tuanya nggak tahu anaknya itu punya masalah apa. Jadi lampiasannya mungkin kayak itu. Hal-hal yang negatif ya. Iya, hal-hal yang negatif lah. Oke, berarti untuk pertanyaan tersebut sudah dijelaskan oleh Mas Dimas. Ada lagi nih untuk pertanyaannya Mas Peri, mengapa kesehatan mental penting dipelajari Iya, Oh iya benar. oleh mahasiswa? Apa sih itu? Penting. Penting karena untuk mengelola kesehatan mental khususnya di mahasiswa gitu, namanya di kehidupan kampus kan otomatis banyak tekanan-tekanan yang entah itu dari luar, internal. Kayak internal contohnya misalnya kayak tugas-tugas yang banyak, terus luas itu kan selalu tekanan batin mental juga kan. Nah, dengan cara misalnya kalau kita lagi banyak tugas-tugas kayak gitu ya kita cicil satu-satu, jangan kita kerjakan sekaligus di deadline. Otomatis kan itu pikiran kita juga panas bahasanya Biar nggak numpuk ya Mas ya. Kalau ini menumpuk pusing kepala. pusing sendiri nanti Pusing. akhirnya ya. Terus kan kadang misalnya kalau ada kestandaran di sosial gitu kayak minimal IPK berapa, terus kayak lulus tepat waktu, otomatis kan itu bisa jadi mental kita jelek. Iya, jelek. Satu faktor satunya mental. Iya. Nah, supaya kita bisa menjaga kewarasan, kita harus membentengi diri kita sendiri. Itu kan standar tiap manusia itu kan beda-beda gitu. Nggak mungkin ada yang sama setiap standar. Oke. Terus ada mencegah masalah yang serius. Misalnya kalau kita udah ada benteng yang kuat, kayak misalnya mental kita udah kuat, mau itu dari orang lain kayak gimana pun, itu bakal tetap kuat ya, kuat aja. Misalnya kayak tadi bujuk-bujuk untuk melakukan hal-hal buruk, kan kita udah punya batasan kita sendiri. Oh, Jadi iya. udah nggak bakal bisa lah, kan karena kita udah benteng gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah besar nih pada remaja, jadi kuat mentalnya. Jadi Biar kalau misalnya nyelesain lebih cepat, ambil keputusan. Itu tahu ya baru gitu doang. Ibaratnya gitu kan kalau kata anak-anak mah. Bener. Lanjut nih ke Mas Adam. Mas, apa aja sih cara-cara menjaga kesehatan mental health bagi mahasiswa? Kalau Mas Ferry kan dia penting nih. Kenapa penting? Kalau Mas Adam banyak yang nanya, kenapa harus kita caranya untuk menjaga? Mas Adam. Sebenarnya buat cara menjaga kesehatan mental bagi remaja, khususnya di kalangan mahasiswa, itu ada banyak ya. Beberapa contohnya, pertama itu dengan cara mengelola stres. Stres kan manusiawi ya. Ya. Kita tuh gak mungkin lepas dari yang namanya stres, dari yang namanya masalah. Nah, makanya masalah atau stres itu dikelola. Ya, jadi biar nggak jadi beban hidup. Khususnya di kalangan mahasiswa itu kan ya namanya mahasiswa nggak mungkin lepas dari yang namanya tugas. Itu salah satu faktor mahasiswa yang jadi stres itu. Jadi seringnya numpuk tugas itu bisa jadi kita tambah stres. Yang kata Mas Ferry tadi, jadi jangan kalau ada tugas jangan ditunda-tunda, jadi cepat selesai. Bisa dengan ya sesekali kita relaksasi pernapasan atau meditasi beberapa menit, ya apa namanya, mengambil pikiran kita lebih sehat, Refresh lah bahasa ini ya, refresh pikiran kita. Kemudian ada bisa juga dengan olahraga rutin.
ya olahraga ringan aja, kayak jogging gitu, kayak apa namanya, selain jogging bersepeda, Healing ke gunung. kan soalnya kan pikiran yang sehat itu terdapat pada tubuh yang kuat. Tubuh yang kuat dan sehat. Iya, betul. Ya kan? Olahraga juga kan bisa melepas stres, terus ngebuat tubuh kita jadi lebih segar bugar. Terus yang ketiga itu tidur yang cukup, itu salah satunya. Kebanyakan di kalangan remaja kan dikit-dikit kadang, Iya. kadang. Padahal Ngepus sampai subuh itu. ngopinya kenceng itu ngopinya. Mungkin mereka dengan begitu ngilangin stres, padahal justru itu yang tambah stres. Memperkeruh kesehatannya ya, jadi kurang, daya tahan tubuhnya juga jadi kurang kan. Nah, kadang juga kan kalau orang main game gitu menambah emosi malah ya. Iya. Padahal Kasar. kadang itu yang bikin kita tambah stres. Kan kalau kata orang-orang remaja itu malas buat melanjutin hidup besok, jadi malas tidur, malas ketemu besok. Jadi mereka tuh kayak memperpanjang malam, gak mau tidur gitu. Mengganti Iya. ininya. Belum. Jadi pagi itu dianggap malam gitu kan. Kelawar itu. Kalau kata orang-orang sekarang itu malas apa ngadepin hari esok gitu. Iya. Kayak gitu. Belum sanggup. Padahal di situ Dewasa ya. terbentuknya mental ya. Iya ya. Padahal kalau misalnya kita tidur itu cukup, tekanan darah kita juga nggak terlalu tinggi, Saya buat normal. waktu tidur itu buat malam itu 7 sampai 8 jam. Itu waktu yang pas lah. Bagus buat lah ya. istirahat. Iya. Bagusnya waktu tidur kan itu. Jadi sehat juga ke badannya juga ya. Ya buat poin yang keempat nih, selain olahraga rutin buat badan sehat, tidur yang cukup kan buat badan sehat juga. Nah itu poin keempat, ada makan sehat. Ya jadi mempengaruhi lah, sangat mempengaruhi makan makanan sehat itu. Ya buat apalagi pas masa-masa remaja, banyakin makanan-makanan bergizi, berprotein. Ya kurangin kayak makanan-makanan pedas. Kan banyak sekarang makanan-makanan pedas gitu. Kalau lah kebanyakan cewek kan kalau ini sore-sore biasanya tuh nyeblak, siang-siang nyeblak. Habis ngerjain tugas dikit nyeblak. kan. Jadi sebelah itu jadi pelarian. Nah, padahal itu nggak bagus kan buat kesehatannya. Kalau keserian nggak bagus, sekali boleh, cuman kalau keserian nggak bagus. Iya. Oh, Nah yang terakhir nih menarik, itu luangkan waktu untuk diri sendiri. Kalau bahasa kitanya itu me time. Oh, ya. Iya. Jadi punya waktu buat diri sendiri lah. Dikala kita lagi stres, itu bisa kita luangin waktu buat diri sendiri. Jadi kasih ruang buat diri sendiri gitu. Stres itu obatnya nggak harus lagi bareng-bareng gitu, enggak. Kita bisa healing gitu. Kan banyak orang-orang yang kalau lagi stres ke gunung, Iya. kalau lagi stres muncak, kalau lagi stres jogging gitu. Itu banyak cara sih. Kalau lagi stres nonton, kayak gitu. Itu obatnya sih. Jalan-jalan pokoknya ya buat Iya, ngilangin jalan-jalan. pikiran-pikiran yang numpuk mumet gitu ya, stres. Ada kan kalau nih tradisi-tradisi mahasiswa ya, setelah UAS misalnya, puyeng nih kepikiran habis UAS gitu. Jadi mereka nge-refresh itu dengan cara puncak, Ya. naik gunung gitu kan. Itu kan Bareng-bareng. ya, jadi kayak gitu. Bakar-bakar kayak gitu. Jadi itu aja sih. nah, itulah beberapa kesimpulan pentingnya mental health dan kekerasan seksual. Dari sini kita lihat yaitu faktor pendorong sama cara menjaga. Jadi itu pentingnya kekerasan seksual dan mental health yang kita harus jagain. Sekian dari podcast kita, Remaja Selau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.